bosku, selamat pagi. Akhirnya kita duduk santai juga. Kok ngomong-ngomong gelap ya Pak? Apa lampunya belum matiin ya? Kacamatanya lupa dibuka. Oh iya. Parah banget. Gara-gara kacamata nih. Bener-bener. Akhirnya kita sampai dan nongkrong bareng nih. Sedikit informasi. Ini kita nggak di rumahnya. Ini kita di gudang penyimpanan ya Pak ya. Di gudang penyimpanan. Kira-kira PT apa nih ya? Kita langsung tanya-tanya ownernya. Pak, tadi kita kan dari sono, nama Bapak kan baru selewatan doang nih, ya kan? Ya. Kalau boleh tahu nama Bapak nih siapa dan nama perusahaannya apa Pak? Oke. Nama saya Zainal Abidin. Bapak Zainal. Perusahaan saya ini bergerak di pertanian, peternakan. Namanya PT Dairy Agri Makmur. Dairy Agri Makmur. Biasanya kan agri nih ya? Ya. Dairy apa sih Pak? Dairy, makna dairy itu di dalam bahasa Inggris adalah peternakan, bidang peternakan. Oh, benar-benar. Sementara agri di pertanian. Dan kata makmur di belakang itu adalah mensupport dari dairy dan agri ini supaya makmur. Oh, gue kira yang dairy itu yang buku catatan itu apaan? Diare itu. Iya. Sorry bosku, maklum kita makan nggak pernah keluar negeri. Kalau Bapak ini kan ya impor ekspor, berarti kan ya keluar masuk jadi tahu ya kan. Pak, dairy sendiri ini dengar kan impor ya, impor apa sih yang diimpor? PT Dairy Agri Makmur, saya baru dengar selentingan. Kan kita harus tahu langsung dari ownernya biar nggak ibaratnya simpang siur lah begitu. Iya. Baik. Kalau kita ini bergerak di peternakannya, mensupport peternak itu dari segi peralatan. Oh. Nah, peralatan ini itu ada beberapa jenis. Pertama, karena kita spesialis yang di sapi perah. Oh bener, berarti sapi ya Pak ya, sapi. Berarti saya waktu tadi di jalan ngomong ini kayaknya sapi perah, kan kita nggak tahu kan. Oh berarti bener nih, ini sapi perah bosku. Nah alatnya gimana tuh Pak? Nah, ada beberapa alat. Contohnya pertama, karena sapi perah berarti mesti diperah. Iya perah betul. itu perlu peralatan perah. Oh iya. Namanya kalau kita sebut mesin perah atau milking mesin. Milking mesin ya, benar. Nah, kebetulan kita milking mesinnya kita ambil dari Turki, import dari Turki. Itu baik tipe yang sederhana sampai yang kompleks. Iya. Terus yang kedua itu mesin peternakan di bidang pakan. Oh, buat bikin pakan apa gimana? Ya, untuk pengolahan pakan. Pengolahannya. Contohnya rumput itu harus diolah, dicoper dulu atau dicacah. Setelah dicacah, dikemas supaya rumput ini lebih tahan lama. Oh, benar. Apa Pak nama mesinnya apa tuh Pak? Nah, kalau untuk pencacahannya dibilang chopper mesinnya. Kalau yang untuk ngebungkus dibilang baler. Kita menyebutnya baler. Silage baler. Berarti dia rumput dimasukin, dicacak dulu, terus abis itu kayak dikumpulin gitu langsung dikemas gitu ya. Di wrapping kalau kita bilang ya. Kayak gitu itu sebenarnya buat apa? Kayak kan rumput aja Pak. Kenapa dipakai harus digitu-gitu? Nah, itu dia makanya kalau di dunia peternakan, ternak ini adalah makhluk hidup. Pertama, makhluk hidup ini kebutuhan pakannya nggak bisa ditunda. Nggak ada yang namanya sapi puasa. Iya Pak. Ya, karena kalau itu yang puasa orang doang di bulan Ramadan doang kan gitu. Nah, ini sapi tidak diwajibkan untuk puasa. Benar. Makanya manusia harus berpikir bagaimana menyediakan pakan dia secara kontinu, tidak sampai terputus. Benar. Nah, ini berhubungannya dengan pertanian. Pertanian itu lebih mengandalkan alam. Nah, kalau alam ini tidak mendukung, pertaniannya agak ada masa paceklik lah kalau di pertanian orang menyebutnya ya. Yang untuk menghindari kekurangan pakan dari saat musim paceklik, diciptakanlah satu mesin untuk penyimpanan rumput. Oh, yang tadi Bapak bilang cacak langsung di wrapping ya. Oh iya benar tuh bosku, sampai sedetil itu loh. Gila benar.
nggak nyangka gitu maksudnya. Ya setahu kita sih ya apa ya rumput udah kasih selesai. Ternyata memang orang kalau pada bidangnya sama yang cuma tahu-tahu doang emang beda ya. Sama-sama belajar. Bener. Nah, ini yang saya bisa teruskan jelaskan yaitu jadi gini. Jadi masalahnya di pakan itu yang nomor satu karena kebutuhan pakan itu kosnya adalah 80% dari kos peternakan. Oh gitu. Sementara di Indonesia industri peternakan itu belum populer. Iya. Jadi kita belum berpikir ke situ. Banyak peternak-peternak yang hanya punya ternak di belakang, tiap hari nyari rumput kasih. Kalau nggak ada rumput apa jerami, pokoknya seadanya. Bener sih. Tidak di maintenance dengan baik. Sehingga hasil produksi susunya itu juga keluarnya seperti itu. Oh. Gitu. Jadi ya berpikirannya bahwa sebenarnya peternak itu punya pabrik di belakang rumahnya itu yaitu sapi. Sapi itu pabriknya untuk menghasilkan susu. Betul. Mereka belum berpikir industri. Nah, itu yang perlu diterapkan bagaimana supaya industri ini terus jalan. Contohnya kalau kita compare dengan pabrik kan perlu bahan baku. Betul. Untuk menciptakan satu produk. Sama. Betul. Sapi ini juga perlu sesuatu input yaitu pakan dia. Iya, bener. Lalu jalannya kontinu. Pabrik kalau nggak ada raw material, ya stop produksi sama kan gitu. Bener sih Pak. Saya nggak kepikir ke situ loh. Cuman lebih kompleks lagi peternakan. Kenapa? Kalau mesin mati itu nggak mati mesinnya, masih bisa dipakai sebulan kemudian. Tapi kalau sapi nggak dikasih makan mati, apalagi dia los kan gitu. Bubar bosku, ya kan. Berarti memang namanya kita ternak. Kita harus pikirin dari 0 sampai keluar susunya. Berarti pakan emang bener sih, pakan tuh penentu. 80% ya Pak? 80%. Oh, bos-bosku di sana kalau yang ternak sapi ya kan nggak tahu manage-nya ya begitu. Nah, dengan di tangan Bapak Jenal ini dia kasih peralatan sampai rumput aja dikemas. Gue nggak habis pikir sih ya, kalau bukan bidang gue juga. Tapi emang bener sih Pak, kalau menurut saya ya jadi masuk akal lah. Kalau pas lagi musim kemarau atau nggak ada rumput, kalau kita nggak ada stok, repot. Iya, tuh gimana? Ya nggak? Gimana? Kalau stok pakannya, otomatis stok produksi susunya, lah terus yang baru-baru lahir nih kan kasihan tuh ya kan, mau minum susu dari mana dia? Ya kan, kalau dari hulu ke hilirnya kesendat ya Pak. Benar. Gimana mau diproses pabrik ya kayak ada yang diproses, pabriknya juga nggak dapet susunya kan begitu ya Pak ya? Bisa kematian, loss, benar, investasi. Betul. Ini tadi dari nyacak tadi kita bicara ke mesin namanya silik beler ya, silit beler. Dari situ Bapak selain itu jual apa lagi Pak? Nah, tadi ada mesin perah. Ya mesin perah ya. Ada silit beler yang kita import. Terus ada lagi cooling tank tempat susu. Karena susu ini harus dalam kondisi dingin. Oh, susu tuh sebenarnya harus dingin ya Pak? Dingin. Kenapa? Karena susu ini ada tempat bakteri yang paling baik. Saya ambil logikanya aja. Kalau ibu-ibu menyusui, pasti orang-orang tua kita dulu jangan sampai susu jatuh ke tanah. Iya, benar. Itu manusia ya bicara. Betul. Kenapa? Karena begitu dia jatuh ke manusia itu kan berubah warna, itu bakteri akan kumpul. Karena susu itu adalah tempat bakteri yang paling baik, yang paling suka bakteri karena ada protein, ada fat, ada banyak sekali isinya. Oh, berarti didinginin Pak, bukan dipanasin? Bukan, didinginin. Salah lagi gua kan selama ini proses pertama penampungan dulu ya. Penampungan Cooling tank untuk penampungan karena dia harus didinginkan maksimum itu 3 jam. Itu harus sudah dari 4 derajat Celcius. Oh, berarti dari mulai perah langsung masuk situ harus dia suhunya turun drastis sampai 4 derajat. Sementara dari ambing si sapi itu keluar sekitar 32 derajat Celcius, hangat. Keluar dari ambing sapi ya. Nah, perlu didinginkan maksimum jangan lewat dari 3 jam karena itu standar internasional. Oh, jadi kenapa? 3 jam harus 4 derajat. 4 derajat, harus sampai 4 derajat Celcius. Kenapa itu? Untuk menekan bakteri. Jadi bakteri itu tidak berkembang saat dingin.
Oh. Kenapa ada kulkas? Fungsinya iya. buat makanan manusia itu karena bakteri itu nggak berkembang di situ. Oh iya. Itu fungsinya. Tuh. Masuk akal sih. Saya kira Pak susu itu dari pemerahan gitu dia langsung harus diangetin gitu lah atau gimana? Ternyata malah didinginin ya? Dinginin untuk jadi raw material nantinya ya. Nah setelah raw material cooling tank di situ baru dia akan proses. Nah proses itu benar diangetin. Oh. Baru dikonsumsi sama orang. Diangetin itu atau dipanaskan itu untuk bunuh bakteri yang sudah ada. Contoh gini, kalau dari ambing si sapi itu sudah ada bakteri karena udah bawaan manusia atau binatang udah punya bakteri. Nah, adalah 100.000 bakteri umpama yang keluar dari ambing itu didinginkan dia akan tetap 100.000. Nah, proses pemanasan ini untuk membunuh yang 100.000 jadi zero bakteri. Nah, bisa dikonsumsi baru sama manusia. Gitu. Woi, ngomong-ngomong kameramen, itu asbak sinilah. Kita kagak dikecaru. Makanya gimana sih? Ah kacau juga nih kameramen nih. Ini nggak beres nih. Besok gue naikin gaji kalau gitu caranya. Oh berarti dia gitu ya Pak ya? Ya. Berarti prosesnya benar-benar complicated loh untuk jadi satu susu yang dipasarkan tuh nggak gampang ya? Bener. Didinginkan, baru nanti dipanaskan. Ya. Ada proses pendinginan, gue nggak tahu bosku. Asli. Ini salah satu ilmu baru nih. Nah, untuk nanti gini supaya bos-bosku ini tahu, ya kan? Taruh Pak, belum disebutin PT-nya tadi Pak. PT apa Pak? PT Dairy Agri Makmur. Oh, Dairy Agri Makmur. Mungkin gue yang lupa tadi sebenarnya udah ada kan, cuman yang namanya kita kan pasaran lupa. Nanti kita cantumin di deskripsi atau di bawah layar televisi Anda. Namanya PT Dairy Agri Makmur. Nanti kita kasih kontaknya di situ. Ya kan Pak, kalau boleh tahu Pak, kan kadang gini nih Pak, peternak atau perusahaan yang mau main di ternak itu otomatis kan butuh nih alat-alat Bapak nih ya? Ya. Bener dong? Ya. Dari mulai pencacakan sampai tadi saya baca di sini mesin buat perahnya yang dari Turki sampai cooling tank, ya kan? Ya. Kalau nanti para pengusaha atau orang-orang yang bergerak di bidang peternakan pengen alat-alat ini Ya. itu bisa dia bisa minta kontak Bapak boleh nggak nih? Boleh, Takutnya wah yang ini buat ini gitu ya. Boleh. Yang kira-kira untuk kerja aja bisa yang ada nomor WA-nya Pak ya? Ya. Itu nomornya berapa Pak? Di 0812 8563 6774. Sekali lagi Pak. Oke, 0812 8563 6774. Oke, itu bosku nomornya. Nanti kita cantumin di layar ya. Cuman ini kan udah penjelasan nih. Sedikit kisi-kisi PT Dairy Agri Makmur, ya kan? Cuman bingung nih ya kan, dari tadi bingung. Ini sekedar hobi dipanggil ke sini buat apa? Ini nyambungnya kemana? Mosok kameramen suruh merah sapi kan nggak mungkin juga, ya kan? Atau hostnya ini terus suruh megang-megangin sapi kan nggak mungkin juga, ya kan? Kira-kira Pak kita kesini buat apa nih Pak? Dari kemarin kita di konteks salah satu karyawan Bapak nih kesini. Apa nih Pak nih? Ya, jadi tujuannya pertama kan kita ada kebutuhan transportasi. Nah baru di sini nyambungnya bosku nih. Ini baru nih, sekedar ini baru masuk di sini nih. Mau suruh kameramen suruh merah sapi, yang ada bingung dia. Bener-bener. Oh nanti rencananya Bapak nih mau ngambil truk ya? Bener. Oh, truk Jadi- ini untuk apa Pak rencananya jadi Pak? untuk mendukung semua ini bisnis kita ini, kita juga main di pakan. Karena kenapa? Oh. Customer ini kan tanya, sudah jual alat, pakannya dari mana? Siapin dong kan gitu. Oh, Pertanyaan iya, mereka. nyambung. Bener sih Pak, Akhirnya bener. saya juga berpikir, oh iya kasihan juga kalau saya cuma jual alat, mereka tidak ada yang untuk diproses, yaitu bahan bakunya. Kan 80%, ingat peternak 80% itu pakan bos. Nah bener, ini berarti Bapak bener-bener komplit bener dong Pak. Ya itulah makanya saya mencoba untuk menyediakan lah ya kebutuhan seperti itu Betul, gitu loh. betul, Supaya Pak, betul. orang lebih tertarik di dunia peternakan. Nah, ujungnya orang Indonesia bisa minum susu yang benar, Iya susu yang memang iya. fresh,
Seperti di luar negeri, kalau kita biasa minum biasa susu yang condensed milk. Sementara susu pressnya itu jarang sekali orang konsumsi. Padahal protein, fat segala macam itu isinya itu lebih baik yang press. Seperti makan ikan lah, ikan asin sama ikan press. Kan begitu contohnya. Iya sih. Ya. Itu Susunya susu bubuk, susu kental manis, weh yang fresh dong. Gimana sih? orang aja mau fresh ya. Iya Fresh dong, terus ya. bener. Itu sih Pak, bener itu pangsa pasarnya memang belum banyak yang di bidang itu loh. Benar. Sehingga kebutuhan, kenapa orang susah mendapatkan fresh milk, susu Iya, fresh? bener Pak. Karena memang produksinya nggak banyak. Gitu. Nah inilah sebenarnya kalau kita bandingkan Indonesia dengan India, mungkin India karena dia nggak makan daging sapi Iya, karena bener, India bener Pak. iya kan karena religion. Mhm. Nah, kita sebetulnya kan bisa makan daging, dan yang kedua ya ini susu. Makanya kalau orang kedokteran bilang 4 sehat 5 sempurna, itu adalah susu. Balik lagi ke situ. Betul. Jadi dari segala segi sebetulnya menopang. Iya Pak, bener Pak. Nah, tinggal kan yang namanya dibilang sempurna kalau di dunia kesehatan itu adalah susu. Nah inilah yang sempurna ini orang nggak pernah mikirin. Nah itu kan Betul. ya kan gitu. Betul sih Pak, betul. Karena saya ngeliat kompetisinya belum banyak loh di bidang ini. Tuh, para agan-agan, juragan atau milenial deh yang mau main bergerak di bidang peternakan susu ini pas banget nih. Satu perusahaan ini bisa nyokong semuanya, bisa bantu agan-agan, bisa bantu bos-bosku semua untuk memfasilitasi dari mulai alat, ya kan Pak ya? Ya dari start. Kalau Dari misalnya start, ya? dari start, dari desain kandang, Wih, ya kita bisa ya apa namanya guidance ya. iya betul. Bagaimana punya kandang yang membuat efisiensi, ya. Tidak ribet untuk memberi pakannya, sapinya juga nggak terlalu jadi stres. Betul. Karena ini pengaruh sama kalau kita bicara logika lagi, ibu-ibu yang stres begitu mau menyusui anaknya itu kan berpengaruh ke anak. Itu secara kesehatannya, secara medisnya. Sama Betul. sapi juga seperti itu. Sama ya. Berarti Bapak bisa bantu buat bos-bos semua di sana atau yang sudah punya peternakan tapi kok kelihatannya kurang maksimal nih, ya kan? Nah, bisa nanti kontak ke PT Dairy ya Pak? Dairy Agri Makmur. Karena saya ngeliat dia dari mulai hulu ke hilir yang membidangi masalah sapi perah sampai keluar susunya, dan susunya itu disimpan, itu ada semua alatnya bosku. Asli sih keren Pak. Pak punya ide gini gimana sih Pak? Bingung saya. Nggak ngerti gitu loh maksudnya. Ini nggak semua orang mikirin loh Pak. Benar. Iya dong. Logika di situ. Jadi misi visi saya, jadi gini. Pertama saya ngelihat peternakan di Indonesia yang memang sudah berapa, mungkin puluhan tahun, mungkin bisa dikatakan dari Belanda ratusan tahun, bahwa perubahannya itu nggak signifikan. Betul. Gitu. Sementara Vietnam itu udah ngejar. Vietnam semua namanya peternak itu udah pakai teknologi. Betul. Sedangkan di Indonesia masih pakai tangan melahnya segala macam. Jadi kita bisa expand. Kenapa mesti pakai mesin? Kenapa lebih baik pakai mesin kan gitu? Betul. Nah itu juga penjelasannya yang logika. Nah saya mau berbicara bahwa semua yang kita lakukan itu harus ada alasannya. Nah kalau peternakan kadang-kadang berbicara dulu nenek moyang saya atau mungkin kakek saya atau buyut saya sapi dikasih rumput keluar susu. Bener. Keluar memang kodratnya setelah dilahirkan dia akan keluar susu. Betul. Tapi berapa banyak susunya, bagaimana kualitas susunya itu perlu dipertanyakan kan gitu. Bosku. Ini gunanya kita tahu ilmunya, ya kan? Apa peralatannya, fasilitas gimana yang kira-kira mumpuni untuk meningkatkan produksi tadi Pak ya. Bisa kontak nanti Pak Jainal. Emang sih ini keren sih Pak. Milenial apalagi yang cuman lu punya duit miliaran bosku, lu nggak ngerti mau usaha apa. Mungkin yuyu orang semua bisa lah. Maksudnya ngobrol dulu sama Pak Jainal nih kalau memang mau coba, karena jujur belum banyak Pak. Ya, kompetisi di fresh milk ini belum banyak loh. Belum loh. Hanya perusahaan besar, dan perusahaan besar kan juga
kita bicara freshnya nggak fresh amat. Kalau ini kan kita bener-bener fresh ya Pak, ya kan? Jadi pemainnya ya kalau kita bisa sebutin itu Brandfield, Iya. Chimney, itu main fresh. Ya, terus Betul. mungkin ada perusahaan lain yang lain banyak. Saya bukannya menyebutkan bahwa susu bubuk itu jelek atau kondensir itu jelek atau susu yang lain itu jelek, bukan. Tetapi kalau kita bisa minum yang fresh, kenapa yang kondens atau kenapa yang perlu difermentasi kan gitu. Betul. Kalau bicara kita makan singkong lebih baik dimakan tape, sebenarnya kan seperti itu Iya, sebenarnya. benar. Karena proses fermentasi itu kan berpengaruh proses ke kimianya kan gitu. Betul Pak, benar. Itu sih. Benar. Cuman memang untuk dapat itu agak susah karena peternaknya nggak. Itu dia. Ayolah para milenial yang duitnya MM-an, nggak keren bos, cuma nampang, ya kan? Cobalah, ini salah satu apa ya? Salah satu bidang yang belum semua orang lirik, ya kan Pak? Karena dia nggak tahu ilmunya. Yang berminat bisa datang ke sini, kontak dulu. Nanti di guide ya Pak ya, dari A sampai Z-nya ya. Bener, ya minimal sharing-sharing butuh alat ini semuanya nanti bisa dibantu lah. Gitu. Pak, rencananya nih Bapak ngambil truk nih kalau buat ngangkut alat aja ya kan nggak tiap hari ngangkut alat. Bicaranya yang pasti pokok ngangkut pakannya ya Pak ya. Pakan. Bapak ngangkut pakannya apa gitu Pak yang udah berjalan saat ini? Nah, yang sudah berjalan saya bantu peternak untuk mendapatkan pakan yang lebih murah. Oh, Gitu, dengan kos yang lebih murah. murah. Kalau murah lu pada melotot tuh ya kalau murah. Ya kan? Jadi memanfaatkan ampas. Jadi peternak mungkin udah pada tahu mereka banyak pakai ampas tahu. Iya betul. Ada yang pakai ampas macam-macam lah ampas Betul, di situ ya. betul. Ampas gandum, ampas apa. Nah kebenaran ini saya untuk truk ini untuk ampas gandum. Ampas gandum ya. Ampas gandum. Ampas gandum yang nanti akan di mix dengan pakan lain ya. Maksudnya akan di mix dengan pakan lain sehingga jadi satu. Kita bilang adalah total mix ratio bahasanya gitu bahwa ya kalau kita makan itu kan harus ada protein sekian, karbo untuk manusia ya bicaranya ya. Protein, karbo berapa ya kan. Selain kenyang dapetin proteinnya juga. Betul. Nah, sama si sapi pun harus seperti itu. Gitu juga ya. Mesti dihitung proteinnya harus dapat berapa. Terus karbonnya mesti dapat berapa karena jadi energi dia. Nah, itu mesti ada makanya ada makanya terciptalah ahli nutrisi untuk ternakan bener gitu. Bener sih, bener. Saya hanya mau fasilitasi nih. Iya. Pokoknya butuh fasilitas. Modelnya seperti apa. Nanti saya minta bahanannya kayak apa sih, alatnya kayak apa sih, bentuk-bentuknya. Atau mungkin Bapak kalau punya site atau desain untuk peternakannya mungkin kalau ada gambarnya nanti bisa kasih ke saya biar kita kasih ke teman-teman. Ini loh gambaran sepintas saja Pak biar orang-orang pada kepo ya kan. Kalau ini kan kalau langsung diinin semua kan dia ibaratnya dia tahu jadinya minimal ada kuncian di Bapak nanti kan. Kayak gimana? Boleh gitu. saya pesan. Jadi untuk pebisnis baru atau orang yang mau bergerak di bidang peternakan seperti sapi perah ini ada dua aja klasifikasi. Ada yang mulai dari nol, ada yang memang sudah ada. Sudah jalan ya? Sudah jalan. Nah, untuk yang nol ini hati-hati karena membangun infrastruktur untuk kandang seperti itu jangan sampai terjadi bongkar pasang. Iya, betul. Jadi memang di sini kalau saya bicara sebagai konsultan betul. kandang. Betul. Jadi gini, akan lebih murah biayanya kalau kita punya namanya grand design. Grand design ini menentukan berapa sih lokasi kita luasnya. Oh, kita harus tahu dulu. Nah, betul. Kita harus tahu. Betul, itu wajib. Jadi itu. berapa banyak? Umpama maksimum 1000 ekor kan gitu. Kalau 1000 ekor berarti lebih dari 1000 ekor itu akan ada tempat baru. Nah itu hati-hati karena begitu kita bangun sama tadinya 100 tiba-tiba nambah akhirnya kita bongkar yang sini akhirnya kosnya makin tinggi. Betul. Makanya kalau saya bicara sama pebisnis yang baru mau mulai saya mesti tanya N-nya berapa, ujungnya berapa. Betul. Umpama contoh saya punya tanah 40 hektar Pak. Bagaimana 40 hektar ini berapa per hektar yang bisa dipakai? Maksudnya flat.
ya kan, Iya. yang bisa dipakai. Iya, iya. Bisa ada aja orang punya di atas gunung yang curam, yang bisa dipakai cuman nggak sampai 1 hektar kan bisa aja gitu. Nah itu mesti dilihat. Masih ketambang. Mungkin dia masuk peternakan, dia butuh datar bosku, ya kan? Nanti sapinya kagak gemuk, ya kan? Jadinya dia cungkring-cungkring karena nanjak-nanjak gunung. nggak jadi protein yang diterima jadi. Cuma jadi energi doang, dikeluar protein dihajar jadi energi lah, proteinnya kan jadinya susu jadi kebuang keringet dia kan gitu. bener. Nah iya itulah Bener. sebenarnya memang kompleks, nggak bisa semua langsung dijelasin dalam Betul. satu ini ya. Iya. Jadi mesti bertahap. Betul, Tapi betul. bagi yang pemula seperti itu, Betul, yang betul. yang mau pemula. Yang kedua yang sudah Yang ada. sudah ada. Nah, yang sudah ada sebenarnya kalau kita kalkulasi, contohlah orang punya 20 ekor. Dibandingkan dengan maaf bicara orang kota yang punya mobil 1 Fortuner itu nggak ada apa-apanya Pak, lebih kayak dia. Oh gitu ya? Ya iya, 20 ekor. Ya, itu kalau dikalikan dengan harga sapi 25 juta rupiah, berarti Oh, iya. berapa? Wah iya bener juga bosku. Iya. Nah, kalau orang di kota punya mobil, paling hilang-hilang, paling apes-apesnya nih, itu hilang. Hilang. Ya kan bener. dicolong, ada leasing, ada asuransi. Iya. Nah, kalau sapi begitu hilang habis, Pak. tuh. Makanya kayak dia beranian mereka Iya, gitu, benar, peternak, benar. dibandingin kita. Benar, Makanya kalau benar. saya datang ke daerah punya sapi dulu, oh Bapak lebih kaya dari saya. Kenapa? Bapak punya pabrik, Benar. ya kan? Pabrik susu. Pabrik susu. Pabrik susu ini, sapi ini cash flow-nya paling cepat. Bapak sekarang datang ke pasar jual sapi laku. Iya benar laku Ya benar. kan? Ya maaf Pak, orang jualan mobil mungkin seminggu 2 minggu baru deal. Tapi kalau sapi Bapak tinggal bawa ke pasar jadi duit. Betul. Makanya ini aset yang luar biasa. Jangan sampai aset yang sudah ada itu hancur. Iya sih benar. Hancurnya itu dengan tidak kasih pakan yang benar, Iya. kandang yang benar, hanya mati, loss. Betul. Kan gitu. Nah itulah sebenarnya yang saya pengen tekanin bagi yang sudah bergerak di bisnis ini. Tolong An. Tuh kopinya dong, tolong. Iya, kameramen nih. Gak ada kerjaannya lah. Kameramen makin gak ada kerjanya, kita naikin lagi gajinya. Naikin lagi. Kameramen info bosku, kameramen dan editor sekedar hobi itu pendapatan gede, pengeluaran nggak ada dia. Makanya gitu, cuman guling-guling doang kerjanya. Bener balik lagi ke situ Pak. Berarti memang kita nih bapak nih, perusahaan bapak nih untuk yang belum mulai bisa dituntun sampai jadi. Ya. Untuk yang sudah berjalan bisa apa Diperbaiki. Bapak bisa bantu memperbaiki dan meningkatkan produksi susu tadi ya. Paling tidak dari yang tadinya ribet, banyak peternak kalau saya ketemu di daerah-daerah, mereka akan pegang pala. Oh, itu kenapa? Nah, satu faktornya, setiap malam dia mikir besok ngarit di mana. Iya kan? Iya kan? Bener sih. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pakan dia, Bener. itu dia mikir tiap malam. Iya. Akhirnya tidurnya keganggu. Kan begitu. Kalau musim panen bosku, dia bisa ngambil apa tuh ya yang Banyak lah rangkai rumput ya. padi itu ya, itu bisa lah. Kalau itunya habis, ya kan harus gimana? Nah itu tadi, itulah benar-benar masuk sih Pak. Nah, terus kedua, setelah dia mikirin rumput setiap hari, dia harus mikirin untuk bawa rumput, dia mesti siapin kendaraan, investasi lagi, dia Betul. mesti siapin orang, kos Betul, lagi kan betul, gitu segala betul. macam. Nah, itu udah bikin pusing pala banyak kan peternak. Makanya banyak peternak yang nggak interest, yang Iya. tidak tertarik orang di dunia peternakan. Karena nggak tahu ilmunya tadi sebenarnya. Benar. Sebenarnya sih kalau ketemu Pak Jenal itu semua bisa mudah, bisa easy bosku, ya kan? Karena dia punya alat-alatnya dan punya cara-caranya, kira lebih begitu ya Pak ya. Nah, Benar. Nah, terus itu yang bikin pusing baru banyak lagi yang bikin pusing. Gitu Entah ya? sapinya sakit karena makanannya kurang pas, Iya. atau kurang memenuhi syarat, ya kan? Betul, Sapi sakit kita pusing lagi, beli obat, duit lagi, kan kos terus semua. Betul. Nah itu jangan sampai kejadian seperti itu menimpa si peternak. Benar. Gitu. Makanya Pak Jenal ini bisa suplai makanan yang sekiranya benar-benar sehat untuk sapi, ya kan Pak? Kan kayak tadi Bapak bilang apa tadi? Gandum apa Gandum, Pak? ampas gandum. Ampas gandum itu protein tinggi yang pertama.
ya kan, protein tinggi. Kalau khususnya bagus, walaupun dia mau ke pedaging juga bagus, apalagi ke sapi perahnya lebih maksimal lagi mungkin ya produksi susunya ya. Jadi cuma dua Pak. Jadi kalau saya di dunia peternakan, bagaimana kita mendapatkan pakan murah, ya, benar, tapi kualitasnya baik, memenuhi protein yang dibutuhkan sapi. Sama itu. Akhirnya begitu produksinya, oke lah produksi susunya dia tidak bertambah, tapi kalau kosnya bisa neken, jadi efisiensinya kan ada. Itu Pak, bener. Nah itu yang perlu dipikirin. Bagaimana mendapatkan itu, bagaimana mendapatkan ya sama lah, semua juga di dunia bisnis pabrik ya nih, kita bicara pabrik. Makanya kalau bisa beli raw materialnya rendah, jualnya tetap sama, itu kan udah efisiensi. Efisiensi salah satu ya, jadi margin nantinya jadi kan. Margin otomatis gitu. Jadi pendapatannya bertambah si peternak gitu. Benar. Nah saya ada pengalaman dulu di Trenggalek seperti itu Pak. Yang tadinya cuma pendapatan dari sawah, tunggu 3 bulan, dia miara sapi 5 ekor. Jadi anak untuk sekolah itu, untuk ongkosnya itu nggak pusing karena sapi yang biayain. Hari-hari oh iya. Bukannya bapaknya lagi. Bener kan, sapi kan tiap hari merahnya Pak ya? Tiap hari. Tuh. Jadi ini bapaknya enak. Berjalan ini ya. Bener. Nggak salah emang kita ngobrol sama pakarnya. Asli, efisiensi, pakannya lebih sehat, otomatis di sapinya juga lebih maksimal produksinya. Dari tingkat ibaratnya ya semua lah Pak. Kalau kita makan makanan yang sehat, ya otomatis nggak gampang sakit. Begitu juga dengan sapi. Kalau pakannya terjaga, protein dan yang lain-lainnya itu tercukupi, ya sapi juga bakalan enjoy, ya kan. Kalau kata temen gua apa Nan, Bang Nur, enjoy itu. Nah, ini satu juga nih buat peternak. Kalau peternak itu, jadi gini, yang punya owner si peternak umpamanya. Iya. Kalau ditanya sama orang, kalau kita nanya lagi, Pak, umpama sama karyawannya, bosnya siapa Pak? Pasti si karyawan itu bilang si Bapak A. Iya kan? Betul. Itu sebenarnya salah. Oh gitu? Salah. Oh. Bosnya dia itu adalah sapi. Oh iya. Bukannya si A. Yang gaji itu si sapi. Nah, ini bener sih. Masuk akal Bang. Jadi kalau saya bilang, oh bos saya si A, ya kan? Sebenarnya kalau buat di dunia peternak kan salah. Kenapa? Bosnya itu sapi. Bosnya sapi bosku. Si A tidak bisa apa-apa, tidak bisa bayar gaji kalau sapinya nggak keluar susu kan? Tuh, iya. Bener ya dah. Nah, ini istilahnya lah. Ini logis. Emang logika banget Pak, logika banget Pak. Kenapa saya bilang begitu? Jadi gimana seorang, jadi kalau kita ambil lagi nih compare sama orang kerja. Benar. Orang kerja biasanya mau di pabrik mau di kantor itu akan prioritasin bosnya. Iya kan? Betul. Entah itu ownernya, entah itu manajernya, entah itu direkturnya kan. Betul. Bila perlu dikasih karpet merah bosnya supaya sih kita naik gaji kan gitu. Iya enggak? Iya enggak? Nah, bagaimana kalau kita implementasikan di dunia peternakan? Nah, berarti sapi ini perlu diperhatiin. Iya sih. Perlu di lebih gitu perhatiannya, sehingga bosnya sapinya ini bisa ngeluarin banyak, kita yang dapat kan gitu. Nggak bisa. Jadi banyak kita karena ini binatang kita nggak peduli. Bener. Padahal bosnya itu binatang itu kan gitu. Itu ATM berjalan bosku. Tiap hari dikeluarin ya kan. Duitnya dolar berlebihan. Bener. Itu tadi bosku sedikit banyak cerita tentang perusahaan Dairy Agri Makmur ini. Jadi bos-bos semua yang ada di sana yang baru mau mulai atau yang sudah berjalan tapi nggak maksimal, sudah maksimal pengen dimaksimalkan lagi, bisa hubungi nanti Pak Jainal ya. Kira-kira Pak Jainal ngundang kita ngambil unitnya apa sih bosku, ya kan? Sekedar info aja, nanti Pak Jainal ini ngambil unitnya itu truk 6 roda. Dia ambil yang 125 HD. Kenapa dia ngambil yang 125 HD? Karena memang nanti ngambilnya pakannya ya Pak ya, rencana pakan ya. Pakan-pakannya itu bener, misalkan dia kan otomatis ngambilnya di pabrik lah ya. Untuk distribusi. Lah pendistribusiannya itu kan treknya juga nggak hanya yang datar aja, pasti yang nanjak-nanjak apa segala macam. Makanya kita butuh
truk yang gardanya sedikit agak besar, gigi-giginya sedikit agak kasar supaya tenaganya bagus untuk nanjak. Kurang lebih begitu pesannya di Sekedar Hobi. Walaupun hostnya kerja di Mitsubishi, ya kan? Tapi kan bahasanya Sekedar Hobi lah, enak aja. Ya. Dealer mentah dulu, nggak apa-apa gua mah, ya kan? Ya gaji juga nggak seberapa ini, ya kan? Gitu. Pak, nanti rencananya Bapak berarti ngambilnya double 6 roda ya Pak ya? Double 6 roda. Sedikit banyak kemarin udah kontek-kontekan, saya kasih kisi-kisinya, karena kan sedikit banyak saya juga nanya dulu kebutuhannya, Ya. medanya seperti apa. Akhirnya kita deal di 125 HD, atau kalau di bahasa Mitsubishi-nya Cold Diesel FE74 HD, belakangnya K, ya kan. Dipakai nanti bak sentral, baknya ini pakai kemarin karoserinya Jati Mandiri yang ada di Parung. Jadi Bapak nanti kalau mau ngontrol mobilnya Pak, kontrol mobilnya deket Pak, jadi nanti posisinya dari Pasar Parung lewat Lebak Wangi, pokoknya sebelum Hotel Transit kalau nggak salah, itu adanya sebelah kanan, ownernya Pak Muhammad. Gimana keseruannya ya bosku ya, makin kepo aja prosesnya seperti apa, ikutin terus ya bersama Sekedar Hobi. Saya Production Pak, gini Pak ya, salam Sekedar Hobi Pak, salam Sekedar Hobi. Thank you bosku.